Oke, shalom semuanya. Ini adalah konten saya yang pertama. Saya buat di YouTube channel. Saya mencoba peruntungan di YouTube channel. Saya memakai tema besarnya yaitu shalom. Tadinya saya mau memakai kata campur sari karena saya pikir nanti saya akan ada beberapa konten yang akan saya buat, tapi ternyata waktu saya gumuli, waktu saya doakan dan dapatnya kata shalom. Shalom itu berarti selamat, sejahtera, halo, atau selamat tinggal, atau tidak ada perpecahan, tidak ada perpisahan, seperti antara saudara seiman kita bilang shalom gitu. Untuk pertama kali kita bertemu orang gitu loh. Untuk mengucapkan kata berkat untuk teman kita gitu. Oke, mungkin untuk pertama kalinya saya mencoba untuk membahas mengenai firman Tuhan. Tapi mungkin untuk selanjutnya saya bisa mungkin ada pembahasan saya mengenai hotel atau kos-kosan atau mengenai kesehatan. Tapi kesehatan yang menurut saya di sini adalah konotatifnya mengenai ini ya, dia itu sebenarnya tidak sakit, tapi kelihatannya sakit gitu loh. Nah, itu yang akan saya bahas juga. Tapi kemarin saya telah, maksudnya ada beberapa orang yang telah saya bantu untuk supaya sehat kembali gitu. Tapi bukan saya sih, Tuhan sih yang bekerja. Cuman saya tuh nggak pernah kepikiran untuk membuat konten YouTube ini. Jadinya saya nggak pernah memfoto atau merekam semuanya. Baru sekarang ini saya kepikiran untuk membuat konten YouTube ini. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah saya ambil dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dalam hal ini orang buta ini bukan buta jasmani ya, yang menurut saya yang rema yang saya dapat itu bukan mengenai orang buta yang secara jasmani, tapi dia buta secara rohani. Misalnya jiwanya tuh sakit tuh. Sakitnya itu kan ada beberapa penyebab, ya kan, namanya hidup. Pasti ada badai hidup. Ada padang gurun yang harus kita hadapi di dalam hidup ini tuh. Jadi menurut saya dalam pemikiran saya ini, rema yang saya dapat adalah orang ini secara rohani dia mengalami sakit gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dengan keluarga, atau ada masalah dengan pekerjaan, atau ada masalah dengan kesehatan kita, seharusnya kita bicara dengan orang yang tepat. Kalau kita bicara misalnya kita sedang terluka sama suami kita bicara dengan sahabat kita atau teman kita yang senasib dengan kita, yang ada bukan masalah tambah beres, masalahnya tambah banyak. Kalau orang itu memberikan nasihat yang baik, oke lah gitu loh. Tapi kalau orang itu ya misalnya contohnya suaminya selingkuh, dia cerita dengan temannya, sahabat baiknya, suaminya juga selingkuh. Nah, terus kayak gitu, karena panas hati, ya udah kita selingkuh juga. Itu nasihatnya. Tapi kalau kita dekat dengan seseorang yang lebih rohani, yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, maka orang itu akan memberi nasihat yang berbeda, gitu loh. Jadi, kalau orang buta menuntun orang buta, akhirnya masuk ke lubang yang sama, ke dalam lubang. Tapi kalau kita meminta nasihat kepada orang yang lebih rohani, yang lebih dewasa, yang mulutnya tidak ember, tidak bocor, yang tidak suka gosip, pasti memberi nasihat yang terbaik. Kalau menurut saya sih begitu ya, nasihat-nasihat saya gitu. Kalau menurut saya sih, saya bukan menggurui, tapi menurut pengalaman-pengalaman yang sudah dari orang-orang ya demikian gitu loh. Kadang kalau nasihat orang-orang yang lagi sakit itu, menurut saya kan jiwanya sakit ya kan ya. Misalnya dia disakiti oleh suaminya, ya kan? Ya udah, lu bisa selingkuh, gue juga bisa, ya kan? Mereka akan berkata demikian gitu loh. Tapi dia akan memberi nasihat kepada temannya juga hal yang salah gitu loh. Ngompor-ngomporin temannya hal yang salah juga gitu loh.
Jadi menurut saya lebih baik kita datang konseling kepada siapa yang kita nyaman gitu loh. Kita nyaman misalnya di gereja A gitu ya. Kita datang, kita konseling dengan siapa gitu loh. Supaya kita tuh lebih apa ya? Kalau kita curhat, kita membicarakan masalah kita gitu ya. Ada orang yang mendengarkan, setidaknya ya lebih plong. Ada orang yang mendoakan, yang bantu mendoakan, itu lebih baik gitu loh, daripada masalah kita tanggung sendiri. Kadang-kadang masalah yang kita tanggung sendiri itu akan membuat kita berakibatnya itu merembet kemana-mana. Kalau orang yang sakit rohaninya, sakit jiwanya itu, bukan sakit rohani ya, sakit jiwanya itu, hatinya yang sakit gitu ya kan, bukan pikirannya yang sakit, tapi hatinya sakit. Akhirnya dia responnya bukan yang positif, akhirnya negatif, dan bisa menyebar ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik kalau kita itu curhatnya ke orang yang benar. Setidak-tidaknya kita lebih banyak baca firman Tuhan, kita lebih banyak berdoa gitu. Dengan berjalannya waktu, kita akan lebih apa ya? Kita lebih kayak handphone ya. Handphone dapat signal itu kalau dicas, ya kan? Jadi rohani kita kalau dicas dengan firman Tuhan, dengan kita banyak baca Alkitab, dengan kita banyak berdoa, kita tuh lebih peka gitu loh. Karena setiap orang tuh enggak, namanya terdiri dari daging dan roh, ya kan? Kadang-kadang daging tuh lemah gitu ya kan. Kadang-kadang kita perlu lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi kita lebih mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi setidak-tidaknya kita lebih mengetahui apa maunya Tuhan bagi hidup kita. Jadi enggak jalannya melenceng ke kiri atau ke kanan. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau menurut saya dari berapa orang yang saya temui gitu ya, banyak perempuan-perempuan, karena perempuan itu pakai perasaan daripada pakai logika. Kalau laki-laki kan banyak kan pakai logika. Kalau perempuan banyak pakai perasaan, jadi setidak-tidaknya perasaan dia tuh kadang suka terluka gitu ya kan, dengan omongan suaminya, dengan tindak tanduk suaminya gitu ya kan. Maka dari itu kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kita, menurut saya lebih baik kalau kita ini lebih dekat sama Tuhan gitu loh. Dan kalau mau curhatnya tuh sama yang benar, orang yang benar-benar, maksudnya clear, hidupnya tuh clear. Setidak-tidaknya tidak ada manusia yang tidak ada pergumulan ya, cuman dia bisa memberi advice, nasihat yang terbaik bagi hidup kita. Kalau menurut saya sih begitu. Dan kadang-kadang apa yang difirmankan Tuhan itu berlawanan dengan apa yang dikatakan dunia gitu loh. Misalnya suami kita selingkuh, ya udah, kalau orang dunia kan ngomongnya ya udah balas aja, selingkuh lagi. Emangnya dia doang yang laku? Emangnya kita nggak laku? Ya kan? Tapi kalau dalam firman Tuhan, ampuni. Apapun perbuatan suamimu, kamu harus bisa mengampuni 70 kali 7. Berarti tanpa batas. Wah, enak aja kalau ngomong mah bisa, ya kan? Kadang ada orang begitu kan? Ya, tapi kalau memangnya kita mau mengikuti apa kata Tuhan, ya demikian gitu loh. Ampuni gitu. Memang kadang kita harus berjalan begini ya, nggak gampang untuk mengampuni orang. Saya juga kemarin ini punya masalah untuk kasus pengampunan, memang agak sulit. Ngomong di bibir gampang, tapi kalau kita untuk menjalankannya agak sulit, ya kan? Cuman kita harus berusaha semampu kita gitu ya. Kalau kita nggak mampu pun kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalankan semuanya itu gitu. Menurut saya sih itu ya. Jadi kita nggak berjalan sendiri gitu loh. Nggak bakal mampu kalau kita jalan sendiri, beneran. Nggak bakal mampu kita melakukan apapun kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus berjalan, belajar gitu. Seperti anak kecil. Kalau anak kecil jatuh, lagi belajar jalan, jatuh,
dia akan berusaha bangkit lagi kan. Walaupun nangis sebentar gitu. Kalau dia takut, dia tidak akan pernah bisa berjalan seumur hidup dia. Tapi kalau dia akan berusaha dan berusaha, maka kita akan berhasil gitu. Kita melewatinya gitu. Dengan rasa kita mempunyai hati seluas samudra, kita berusaha mengampuni orang yang salah sama kita. Itu luar biasa. Menurut saya, kita belajar menaklukkan diri kita sendiri. Dan menurut saya, kita jangan pegang kesalahan orang sama kita. Jangan pegang kesalahan pasangan kita sama kita. Kenapa? Itu membuat kita tuh sama Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak ada pembatas gitu loh. Kayak masa lalu yang kita pegang tuh kencang, erat. Kita nggak bisa lihat masa depan kita. Kita nggak bisa lihat ke depannya kita gimana, ya kan? Lebih baik kan kita lepaskan semuanya gitu. Kita berjalan walaupun pelan seperti anak kecil yang sedang belajar jalan, tapi arahnya benar, jalannya benar. Belajar mengampuni. Dengan belajar mengampuni itu hati kita akan plong. Beneran. Kita banyak curhat sama Tuhan. Lebih baik kita banyak curhat sama Tuhan. Seperti saya ngomong di depan YouTube ini, di depan TV channel ini, seperti ini gitu. Kita bicara sama Tuhan nggak perlu bertele-tele, nggak perlu berbelit-belit. Kalau menurut saya dengan demikian aja, Tuhan tahu kok apa maksud kita. Tuhan tahu kok apa yang kita mau. Dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, walaupun kita belum sampaikan, Tuhan tahu sebenarnya. Cuman kadang kita harus minta, kita harus ngomong, kita harus bicara gitu loh. Dengan demikian, apa yang ada di hati kita utarakan, sehingga semua unek-unek kita tuh, pokoknya plong banget deh. Kalau menurut saya ya, belajar gitu loh. Step by step kita belajar untuk lebih dekat sama Tuhan. Karena hari-hari belakangan ini ya, kalau menurut saya ya, situasi itu nggak menentu ya, apalagi buat kesehatan sekarang ini ya. Vaksinnya juga kan belum ada, segala sesuatunya, obat-obatannya juga kan belum pas gitu ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan, jaga jarak, dan kita lebih dekat sama Tuhan. Kalau menurut saya sih begitu ya. Kalau kita panik dalam hidup ini, kita panik, kerebak-kerebuk, itu nggak membuat kita semakin nyaman gitu loh. Malah kita harus tenang. Dalam menghadapi masalah apapun dalam hidup ini, kita harus lebih tenang gitu. Jangan seperti orang buta menuntut orang buta. Kakek yang buta, maaf, misalkan kakek yang buta itu mau menyeberang jalan. Terus ada nenek-nenek datang. Dia juga nggak tahu nenek-nenek ini buta, karena mau menyeberang jalan, dia pikir nenek ini bisa melihat gitu. Akhirnya mereka berdua menyeberang jalan. Pada menyeberang jalan itu, nenek ini pikir kakek itu bisa menuntun dia. Jadi sama-sama saling salah paham, saling menyangka kalau mereka bisa melihat. Singkat katanya, akhirnya ada mobil, tin gitu. Weh, jalannya bener. Nih nenek jalannya kayak orang sisak gitu loh. Kayak orang mabok. Akhirnya sampai di seberang, kakek ini rada-rada kesal nanya, kenapa kamu jalannya kayak orang begitu, kayak orang mabok? Kamu buta apa gimana? Kata nenek itu, memang saya buta, katanya gitu. Lah, kalau gitu kita sama dong. Lah, jadi kan nggak bakal ini ya, tapi nggak bakal apa ya, walaupun sampai ke tujuan, cuman caranya itu kan jalannya berliku-liku gitu loh. Nah, kalau jalannya bener, kalau jalannya salah, masuk lubang kan. Jadi menurut saya ya, dalam hidup ini kita lebih banyak cuma itu doang sih, baca firman Tuhan, banyak berdoa, itu aja sih. Seperti lagu sekolah minggu ya, baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Oke, terima kasih untuk konten saya yang pertama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Shalom.